Pilihan untuk tadi itu lepas dari dunia apa namanya, kalau sekarang itu jadi budak korporat gitu ya. Kan kadang anak sekarang tuh cuannya gede nggak sih gitu loh, ada duitnya nggak sih kayak gitu loh. Kalau di zaman-zaman sekarang itu untuk menggambar atau melukis itu banyak jalan untuk bisa menghasilkan. Artinya itu kalau di zaman saya dulu paling ya pesanan atau kita menjual. Sekarang dari medsos aja sudah nggak usah dijual gambarnya, kita jual kontennya aja udah dapat. Konten melukis ini juga rame banget. Halo, Entokers. Ketemu lagi ya, Bu Novi ya? Ya, ketemu lagi. Alhamdulillah. Kita ketemu di Kota Lawang. Kita ketemu di Best Mansion. Resort. Kita ketemu di Best Resort, Hotel and Waterpark. Hotel and Convention Center. Iya, jadi lokasinya di Kota Lawang, nggak jauh dari Surabaya, cukup 1 jam aja ya Bu Novi ya. Dan tempatnya keren banget karena di sini benar-benar resort yang keren. Di belakang itu ada sungai, ada sawah. Jadi ambience-nya kayak di Ubud beneran sih, ya Bu Novi ya. Dan kemudian ada cottage-nya, terus ada ballroom-nya. Jadi ada grup, Anda grup perusahaan mau di sini bikin gathering juga bisa, ya Bu Novi ya. Dan yang penting di sini tuh hawanya sejuk banget. Iyalah, jadi salah satu pilihan Anda dan keluarga untuk misalnya mau staycation di sini. Oke, jadi kita masih tetap ngobrolin tentang profesi, berbagai macam profesi sebagai pilihan karir bagi teman-teman semuanya supaya kemudian dapat gambaran. Betul. Karena karir bukan hanya sesuatu yang kita ketahui selama ini di dalam literatur, di dalam kehidupan sehari-hari, yang orang mengatakannya mainstream, tetapi ada banyak profesi-profesi yang lain yang kita bisa kerjakan dengan bakat yang kita miliki. Dan narasumber-narasumber kita sebenarnya juga sudah menunjukkan bahwa mereka yang sebelumnya bekerja sebagai eksekutif, sebagai profesional, dan karena punya kemampuan atau bakat tertentu, yang kemudian justru mereka pensiun dini dari pekerjaan formalnya dan kemudian menekuni bakatnya. Kayak salah satu ini ya? Dan salah satunya adalah tamu kita. Dan kalau ingin mendengarkan lebih lengkap, bisa juga dinyalakan CC, closed captionnya, supaya kemudian bisa ada teks, supaya bisa mengikuti apa yang sedang kita diskusikan karena sangat-sangat menarik. Dan di sini hujan deras sekali, semoga suara kami yang ada di sini tidak terkalahkan dengan suara hujan ini ya Bu Novi ya. Oke, jadi narsum kita adalah Bapak Yus Wibowo. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Biasa manggil Mas Pak. Panggil Mas lah. Panggil Mas. Ini seusia. Mas, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Nah, jadi profilnya sukanya hitam-hitam. Iya kan? Betul. Aliran hitam, kopinya kopi hitam. Seniman sekali ya. Iya, seniman sekali. Ya Mas Yus? Seniman apa Mas Yus? Saya di seni rupa. Seni rupa. Lukisan juga. Lukisan. Ya, Spesifiknya di cat air saya. Ya karena kan seni lukis, seni rupa kan ada beberapa aliran, ada yang pakai minyak, akrilik, terus cat air, terus sketch dan yang lainnya kayak gitu. Dan kebetulan beliau Mas Yus ini ada untuk dicat airnya. Dan cat air nanti ada genrenya lagi ya? Iya, biasanya ada genrenya lagi, terpecah lagi beberapa, mungkin ada naturalis, ada yang figur, ada yang mengarah ke sekarang kan musimnya kontemporer gitu. Kalau Anda apa yang diambil Mas Yus? Sebenarnya saya mulai mengikuti dari awal, dari sketch dulu, kemudian ke naturalis, figur. Salah satunya figur ini untuk nyari uang juga, karena
melukis potret dan lain-lain seperti itu. By pesanan ya? Iya, pesanan. Kemudian sekarang saya mulai membebaskan diri saya dari kotak-kotak seni itu harus saya bebaskan aja, saya mengikuti yang saya pingin begitu. Oke. Nah, seperti itu sesuai hasilnya. dengan passionnya ya? Iya, betul. Sebelum menggeluti profesi sekarang, bisa diceritakan ini sebagai inspirasi juga bahwa kalau kita berkarir itu tidak harus linear gitu. Dulu apa jenengan dan apakah sejak itu jadi pelukis, apakah jadi apa gitu? Dari awal saya mulai bekerja itu sebenarnya masih terus berkaitan dengan hal melukis, menggambar gitu. Oke. Dulu kerja? Dulu pernah bekerja di Ramayana Department Store. Oke, boleh untuk? Ya, kebetulan waktu itu saya istilahnya layout gitu. Iya, menjadi karyawan pramuniaga ya. Oke. Ya, untuk menjaga jaga counter gitu. Nah, suatu saat si visual merchandiser-nya ini nggak pernah masuk ke situ. Artinya saya ada di lantai 4. Oke. Store manager saya itu bilang, ini susah sekali sih nyari orang ini untuk membuat tulisan atau apa gitu. Saya tolongin, Pak, saya yang nulis. Emang kamu bisa Pak, saya coba ya. Loh, kok tulisanmu lebih bagus dari visual merchandiser saya gitu. Ya udahlah, kamu masuk ke VM aja, jangan jadi penjaga. Gitu. Akhirnya masuk ke visual. Iya, saya masuk ke visual dan berhubungan juga dengan dekorasi ruangan dan lain-lain. Kemudian setelah dari Ramayana itu saya mencoba masuk ke perusahaan mebel, furniture. Jadi keinginan saya satu, waktu itu saya ingin kuliah di arsitektur tapi kok kayaknya masih ragu gitu. Nah, di situ ada pekerjaan yang menggambar dengan teknik seperti di arsitek atau bangunan teknis. 1:1 kursi itu untuk dipakai mal dan lain-lain itu harus digambar 1:1 dengan ukuran besar. Desain produk ya? Iya, lukisan produk teknis. Jadi gambar teknis. Wah, saya ingin belajar itu. Saya masuklah ke situ, diterima di sudut. Dari gambar teknis ini ada satu gambar yang harus ditunjukkan secara perspektif dan real gitu. Nah, si ownernya ini ngelihat itu loh, kok gambarmu kok. Tapi masih manual ya saat masih itu manual, ya? Masih kan manual. Belum 3D. Iya, saya itu belum animasi. Saya peralihan. Jadi saya istilahnya zamani manual, kemudian belajar ke 3D. Dari gambar 3D ini beliau tertarik. Kenapa kamu nggak jadi desainer aja? Saya nggak punya basic, Pak, untuk sekolah desainer. Gini aja, desainer kita itu orang Filipina. Kalau kamu bisa mendampingi dia setahun aja dan bisa menyerap teknis-teknis ilmunya, dia tak buang. Tapi itu iming-iming kan? Iya, iming-iming. Jadi motivasi. Jadi motivasi saya. Akhirnya ya selain jadi asisten, saya juga jadi guide karena dia tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi kemana-mana saya ngintil terus sampai setiap malam minggu pun saya ke rumahnya. Ilmunya dia pada kelunturan. Jadi harus bagaimana membuat desain itu sampai menghitung masuk ke kontainer itu berapa pieces. Sampai segitu ya? Iya. Jadi, karena kan maksimum kontainer harus dimaksimumkan kan? Betul. Misalnya 40 feet ya udah. 40 feet itu harus benar-benar kan, nggak ada celah gitu. Biar nggak rugi. Betul. Itu kan harus memperkirakan bahwa kalau misalnya furniture ini dilipat ataupun di knockdown, itu ada space berapa dari ukuran luasan dimensi itu. Kayu ke packingnya. Nanti itu kalau masuk ke kontainer isi berapa. Jadi harganya kan ketahuan estimasinya. Iya. HPP-nya benar-benar real ketahuan. Betul. Ya. Nah, dari situ saya senang banget. Wah, ini tantangan ini bagus sekali. Akhirnya saya di kuliah nggak diajarin loh itu. Setelah saya setahun dengan menempel ekspat itu, saya diberi kesempatan lagi sama bos saya untuk kamu masuk mulai dari gudang sampai ke loading, ke packing, masuk ke kontainer. Seminggu saya di gudang mempelajari kayu itu bagaimana, kayu jati itu teksturnya apa, baunya kayak apa. Jadi saya dulu tuh kalau misalnya ada sampel dari luar, ini kursi ini mintanya kayu ini,
kayu apa ini ya? Coba potong aja gitu. Potong itu pasti akan bau. Oh, ini gembilina. Saya sampai hafal katanya anak-anak kamu. Iya. Sampai kayak Tarsan, Mas, dari aroma kayu iya. Pak. Akhirnya saya mencari kan, Iya. ini kayunya seperti ini. Rotan itu kalau ditekuk itu seberapa, bisa sekecil apa dengan diameter seberapa itu paling minimal sekian. Jenis rotan juga macam-macam kan? Nggih, macam-macam. Kalau Kalimantan itu kaku, kalau Sumatera itu lemas. Sumatera itu lemas banget. Meskipun diameternya gede, itu bisa sampai sekecil ini ditekuk. Gitu. Nah, dari situ saya mulai menyukai desain-desain. Akhirnya saya berkesempatan melihat pameran-pameran besar di seluruh dunia. Untuk referensi saya. Betul. Dari situ saya ketemu buyer besar, Carrefour, B&Q, Potriban, itu kan bayarnya intergroup dulu ya. Betul. Saya hampir, makanya mungkin tidak sering ketemu karena saya keliling keluar. Pantes. Nggak pernah ketemu ya dulu? Ketemu buyer, bukan ketemu kita. Apalah kita. Kan yang penting ketemu buyer. Cuman soalnya. Sampai saya bosen gambar kursi, terus gambar meja, terus saya meskipun saya bekerja seperti itu, tapi saya masih punya hiburan, istilahnya dari teman-teman. Mas, bosku mau pindah kerja, tolong dong dilukiskan nanti. Nah, itu saya masih menjalankan itu. Jadi sebenarnya pada dasarnya bakatnya itu melukis apa dulu? Dan apakah dulu sekolahnya dulu, kuliahnya belajar secara formal untuk secara formal belajar edukasi, seni rupa hampir tidak. Jadi kuliahnya apa dulu sekolahnya? Manajemen. Ilmunya nggak nyambung. Jadi ayah saya, bapak saya itu terus terang melarang saya sekolah di seni rupa. Sejak SMP lulus saya sudah siap-siap masuk SMSR. Ijazah sudah saya masukkan, tapi bapak pengen masuk seni rupa sebenarnya. Iya, saya sudah masukkan semua dan sudah lolos tes, tapi sama bapak nggak boleh. Gopo kamu sinau gambar, kowe pinter gambar katanya gitu. Oke lah, nanti kuliah aja. Setelah lulus SMA saya mau ke ISI gitu. Saya udah berangkat ke sana. Terus katanya bapak saya, janganlah, kamu sekolah aja di umum. Nanti jadi seniman itu berat. Itu pesan bapak saya yang sampai sekarang saya ingat jadi pegangan. Karena seniman itu harus bisa membahagiakan atau menyenangkan orang lain. Sedangkan dirimu belum tentu happy mengerjakan itu. Jadi kamu harus, itu yang saya benar-benar saya tekankan sampai hari ini bahwa karya saya harus menyenangkan orang lain. Nah, bapak saya sendiri padahal seniman. Ya justru karena sudah merasakan, bisa nuturi. Tapi bapak saya di teater, ludruk seniman juga. Iya, ludruk. Gitu nah, masih satu angkatan dengan Cak Kartono. Ludruk RRI sebagai penulis, sutradara. Jadi darah seninya mengalir. Walaupun di bidang yang beda tentunya. Jadi intinya sebenarnya tidak sekolah formal. Tidak sekolah formal untuk lukisan. Untuk lukisan seni rupa, tetapi memang sejak kecil sudah given mendapatkan bakat itu. Dan itu ya saya menggilai, apa saja saya gambar gitu. Sampai bapak saya itu kewalahan untuk jangan gambar di meja loh ya, jangan gambar di dinding gitu kan. Pasti rumah itu penuh dengan kalau coretan. saya orang tuanya tak kasih yang banyak kertas gitu. Begitu bapak saya kalau dulu ya rumahnya beliau ya ditempelin kertas buat deh. Gitu anaknya suka nyoret di tembok. Akhirnya ya terus ditempelin kertas. Bapak saya membawakan kertas bekas yang diketik dari belakangnya kosong. Itu segini. Ini kamu gambar di sini aja, udah bebas. Udah gambar di situ akhirnya. Ya bagus ya bapaknya menyalurkan itu. Tetapi ya tadi itu pesannya jadi seniman nggak gampang. Ada satu hal Mas yang saya petik dari bapak yang bicara seperti itu, dulu saya mangkel. Kenapa saya nggak boleh gitu? Ternyata begini, kalau kamu sekolah di lingkungan seni, teman-temanmu hanya seniman aja, gitu. Iya, homogen. Tapi kalau ternyata saya begitu masuk di sekolah umum, ini saya sekolah ini pinter gambar sendiri gitu.
Dan dunianya lebih berwarna. Betul. Sampai 20 tahun berikutnya ada teman saya yang jadi staf menteri. Itu kalau mau pesen ingat saya gitu. Oh, berarti benar kan networking kan? Iya, betul. Networkingnya lebih berat. Lebih luas. Oh iya, dunianya ternyata lebih indah. Bapakku bener ternyata dulu malah. Makanya kok kalau ngomong gini, engkau itu pinter gambar lah apa sekolah gitu katanya. Iya. Oke, lagi. Jadi kan sebagai di perusahaan furniture kan sebagai desainer kan gitu loh. Dan kemudian sampai keliling dunia juga kan untuk melihat pameran-pameran, untuk brainstorming dan mengabsorb itu semua dan ketemu buyer. Ya, terus kemudian kenapa kok resign? Sudah punya posisi yang keren, ya Mas. Ya maksudnya turning point-nya memutuskan sampai kemudian meninggalkan ya sesuatu yang mungkin buat banyak orang ini mapan gitu ya. Menjadi sesuatu yang baru. Dan jadi impian karir banyak orang yang bergelut di desain untuk desain produk atau furniture gitu loh Mas. Awalnya memang saya ingin jadi seniman. Oh gitu. Pure. Jadi ini nggak hilang cita-citanya. Ragu-ragu itu sempat begini bahwa ngelukis manusia itu nggak boleh gitu kan. Akhirnya saya itu mulai ngaji, ikut di santri kalong di pondok pesantren, satu pondok pesantren di situ aja. Akhirnya untuk keyakinan saya nanya langsung kepada kiainya. Kalau saya meneruskan melukis itu apa boleh? Wah, udah dikasih dalilnya panjang, akhirnya saya yakin. Ya udah, makom sampean di situ. Lakukan, saya yakin. Akhirnya setahun kemudian saya resign. Itu pun dengan berat hati sampai ya Pak Hendro itu order kamu itu gila Pak, Edian apa gitu. Enggak Pak, saya enggak. Saya memikir iyalah Anda punya karir bagus kan, terus difasilitasi oleh perusahaan kan. Sangat gitu. Dan sampai keliling dunia kemanapun. Itu saya merasa saya ingin jadi seniman Pak. Saya bilang begitu. Kalau Bapak nanti tidak percaya saya akan kerja ikut pabrik lain, silakan saya dicek. Saya akan dicek, kalau semisal saya ketahuan kerja ikut perusahaan lain, saya akan kerja di sini sampai mati. Saya begitu Pak. Gitu Mas. Jadi akhirnya begitu saya resign, langsung saya gimbal rambut saya. Rambut saya sempat gimbal. Gitu. Mbak, dulu suaminya gimbal, gimana Mbak? Iya tahu. Jadi akhirnya begitu ketemu beberapa tahun ketemu, saya pameran di Shangri-La waktu itu, di lobinya Shangri-La. Kebetulan tempat menginap tamu-tamu dari Intergroup itu kan ada di situ. Waktu saya dengar di restonya itu ada, kayaknya Pak Hendro ini. Iya. Saya datangi. Kok kaget setengah mati. Loh, kamu kayak gini. Iya Pak, di Sidoarjo itu cuma ada 2 orang gimbal, saya dan wong gendeng. Oh iya, berarti kamu benar-benar ya, apa itu benar-benar jadi seniman. Dan saya selalu minta diliput, artinya sering sekali saya diliput koran-koran dan media itu, beliaunya kan ngelihat nanti. Intinya itu aja. Oh iya, hari ini temenan ternyata. Dan akhirnya beliaunya respect kan? Iya, beliaunya sangat respect. Dan begitu ini tahu benar-benar saya tidak ikut perusahaan lain, karena memang desain ada di kepala saya semua kan, itu mengkhawatirkan buat beliau. Dan tadi itu kan perusahaan sudah memfasilitasi dengan pendidikan dan sebagainya tadi kan belum kan? Ini talent. Betul. Kehilangan talent yang luar biasa. Itu kan sudah diinvestasikan beberapa hal kan. Itu sangat di masa saya itu kan peralihan dari manual ke digital. Betul. Ini saya belajar digital 3D itu tidak main-main. Beliau ini mendatangkan langsung dari perwakilan Asia Tenggara untuk ngajari saya. Investasinya kan luar biasa. Iya, kan, gitu. Itu segala macam peralatan, misalnya komputer dan lain-lain, laptop itu sudah yang paling tinggi semuanya saat itu untuk kecepatan dan lain-lain. Dan sampai saya pernah protes 3D ini terlalu lambat Pak. Ada lagi yang misalnya ini ada yang lebih cepat. Dibeliin ya? Ada yang lebih cepat dengan bukan 3ds Max misalnya. Oh ya, cari, datengin. Ini yang desainernya Ferrari waktu itu. Itu sampai dipanggil kan, datang ke sini 8 kali pertemuan itu hanya khusus ngajari saya. Hanya demi beliaunya.
Oke Mas, oke nggak akhirnya sekarang benar-benar cita-cita jadi seniman tercapai kan. Nah sekarang melukisnya itu cat air, ya kan? Yang dilukis apa? Pada awalnya memang secara perlahan saya memang belajar, nggak tahu ya, mungkin ketinggian ngomongnya, rasa. Jadi saya belajar turun ke jalan, nyeket, kemudian menggambar. Saya warnai pakai cat air. Suasana yang perlu saya dapatkan dari figur di pasar, orang itu bagaimana. Itu saya mulai jajaki dari situ. Sampai suatu saat saya menemukan view itu bagus banget itu di candi. Di Trowulan, di Sidoarjo sendiri ada Candi Pari, ada yang di sana Candi Dermo itu saya up ke medsos dan teman-teman dari luar negeri itu senang banget gitu. Nah ini kenapa ya? Ada orang Sidoarjo sendiri sampai tidak tahu kalau di situ ada Candi Dermo. Saya nggak pernah dengar. Ini dengarnya baru sekarang. Nah, saya juga baru di mana? Candi Dermo itu baru saja selesai dibongkar di daerah masuk kecamatan Krian. Krian, antara Krian, batas Krian dengan Wonoayu, namanya Desa Terung. Candi Dermo ini adalah satu-satunya peninggalan Majapahit akhir di mana Adipati Terung dimakamkan di dekatnya yang sudah muslim. Nah, candi ini masih 75% lebih lah utuh. Ini jarang sekali diekspos dan anak Sidoarjo sendiri tidak tahu. Dari situ saya mulai merasa kenapa ya saya tidak menaikkan peninggalan-peninggalan ini yang banyak pesan-pesan moral di situ, banyak historinya. Itu yang pengen saya angkat. Waktu itu pakai sketsa dulu, saya pakai sketsa, saya keliling ke candi-candi. Nah, suatu saat bertemu dengan orang yang concern di situ. Saya tanya-tanya. Iya, Mas, kenapa sih relief ini ada di sini? Relief di sini ada dijelaskan. Saya semakin tertarik. Wah, berarti karena kan relief itu menceritakan kejadian saat itu di daerah situ kan. Salah satunya itu, kalau saya mengibaratkan, candi itu buku. Jadi leluhur kita itu membuat candi selain untuk tempat ibadah atau pendarmaan raja, mendokumentasikan dengan simbol-simbol. Orang Jawa kan suka simbol-simbol. Tidak menulis orang saat itu, tapi membuat simbol-simbol. Membuat simbol-simbol supaya bagaimana caranya ini masih bisa dibaca anak cucu. Dibikinlah dari sesuatu yang kuat. Namanya relief itu. Iya, kalau mungkin dulu sudah ada komputer, mungkin kita dibekali flash disk atau link Google, gitu. Kasih drive-nya. Iya, kasih drive. Nah, akhirnya saya mencoba untuk itu saya angkat gitu. Ada beberapa relief yang menceritakan sangat bagus itu Candi Kidal. Itu yang saya angkat, Garuda itu yang di pameran tunggal saya tahun lalu di Jogja itu Nyala Api itu judulnya. Kenapa Nyala Api? Memang saya ingin itu menyala kembali. Saya ingin menjadi pemantik bagi anak-anak muda yang kalau dengan candi itu dianggap kuno. Gitu. Padahal di situ teknologi sebenarnya banyak banget. Gitu. Hanya kita dulu tidak ditinggali tulisan, akhirnya kita tidak tahu teknologi-teknologi itu. Itu saya coba angkat beberapa relief-relief yang bisa menjadi pesan moral bagi kita semua. Termasuk di Candi Kidal itu. Candi Kidal itu pendarmaannya Anusapati, tapi sebenarnya Candi Kidal itu maksud Anusapati adalah ingin kayak meruqyah atau kendedes. Artinya itu ibuku ini selalu sengsara. Kenapa sih tidak saya doakan dengan adanya relief Candi Garuda 3 ini, yang satu diliputi kegelapan karena Garudanya, ibunya si Garuda ini kalah taruhan, akhirnya disuruh memelihara anak-anaknya ular. Kemudian Garuda harus terbang mencari air suci agar dikonsumsi sama ular ini tadi untuk membebaskan ibunya, sampai pada akhirnya Garuda bisa membebaskan ibunya. Nah, itu tahu ceritanya itu setelah kita membaca yang ada di candi itu ya? Gitu ya? Luar biasa ya. Nah, itu karena candi kan menceritakan banyak hal peristiwa yang terjadi saat itu di daerah itu. Dan simbol-simbol itu
Mas Yus juga akhirnya belajar sejarah. Iya, betul. Ketertarikan saya dari awalnya dari situ. Oh, ternyata nenek moyang kita itu luar biasa sekali ya. Bahkan apa ya, kalau saya bilang katanya dulu itu ketinggalan. Wah, enggak ya? Enggak banget. Luar biasa. Saya lihat ukirannya itu kalau raja untuk misalnya Raden Wijaya yang ada di museum itu, rambut ini kayak rambut beneran. Ini pakai apa beliau ya? Padahal ini batu sekeras itu. Iya. Nah itu kan engravingnya itu. Iya, engravingnya itu kan manual saat itu. Misalnya jari kayak kodol kan nggak mungkin dilem gitu. Dan ngebayangin Prambanan sama Borobudur. Iya, itu segitu banyaknya. Nah, itu kan teknologi. Tanpa semen loh. Tanpa semen, semua catokan. Betul. Iya. Kalau dulu bidangannya itu semuanya tuh apa ya, terhitung dengan benar. Betul. Matematikanya. Nah, sampai jauh ke dalam, saya itu sempat berbicara dengan budayawan itu bahwa tempat candi pun itu tidak dipilih sembarangan. Karena disitulah gelombang elektromagnetiknya paling tinggi. Kenapa? Supaya kalau orang berdoa di situ, itu nyebarnya ke alam semesta itu cepat. Gitu. Nah, sampai seperti itu ya Mas. Lah, kalau sampai mau belajar lebih lanjut ya ke metafisik. Waduh, ntar dulu. Saya ntar dulu. Bisa melihat hal yang nggak jelas jadi jelas. Saya sangat tertarik ininya dulu aja lah, bentuknya, ramainya, teknisnya, cara sudut-sudutnya itu sampai sebegitunya, presisinya, itu kan luar biasa. Akhirnya sekarang Anda banyak melukis tentang candi-candi. Betul, gitu. Saya angkat gitu. Ke mana? Ke realis atau ke surrealis atau apa? Gabungan. Sebenarnya saya enggak. Gimana gabungan gimana? Artinya ya memang realnya relief itu sebenarnya itu saya bikin misalnya ada satu relief itu burung bango yang sedang membawa kura-kura di relief itu, tapi saya tidak menggambarnya seperti di relief. Saya wujudkan nyata burung bangonya, tapi tidak realis, natural aja. Ini kelihatan ini burung bangau gitu, yang sedang menggendong kura-kura dengan cara menjepit ranting, kura-kuranya disuruh gigit ranting dua-duanya. Oh gitu Mas. Apa karena kalau misalnya dengan melukis realis, wah nanti nggak ada bedanya sama foto nih. Betul. Benar ya? Okay. Sehingga kita berimajinasi mungkin agak disurrealiskan atau gimana? Bisa jadi seperti itu. Saya pengennya itu memang agak bebas lah, tidak tergantung objek gitu. Dan si penikmat lukisan jenengan juga bisa mencoba untuk berimajinasi dan berpikir ya. Ya, seperti itu. Jadi banyak yang misalnya tentang pohon kalpataru. Ya, saya tidak menggambar reliefnya, tapi memang kelihatan kalau ini pohon kalpataru. Cuman saya bikin sesuatu yang berbeda dan agak-agak apa ya? Masa sekarang lah gitu, warnanya. Membuat ketertarikan para generasi sekarang untuk bertanya ini apa sih? Jadi bukan lagi warnanya warna abu-abu atau kusem, tapi bisa jadi mungkin diwarnai orange, magenta, shocking pink, gitu. Saya kasih shocking pink. Shocking pink. Candi shocking pink. Hanya menarik minat aja. Ternyata ini kan relief candi, tapi kok pink ya gitu. Kayak gitu. Itu akhirnya bertanya. Kalau sampean ingin jelas, silakan datang ke candi dan amati. Saya begitu kalau sama penikmat. Jadi mengundang orang untuk kemudian. Betul, jadi pemantik lah. Dengan warna-warna tadi itu kan, yang warna-wari tadi. Sehingga kan juga anak-anak juga suka dengan beragam warna kan. Betul kayak gitu jadinya. Oke, berarti kiprahnya ini sekarang sebagai pelukis itu sampai juga tadi kalau kita ngobrol-ngobrol tadi sampai ke internasional tadi gimana itu ceritanya? Dan beberapa pameran juga sudah pernah dilakukan. Iya, pamerannya apa aja gitu? Ya banyak sih kalau saya diceritain. Wah kalau pameran sih belum banyak, cuman 2 kali mural itu ada di Abu Dhabi sama Dubai. Banyak, tapi udah di Abu Dhabi sama Dubai. Itu yang di mural itu apa? Itu project. Jadi Anda bikin mural di Abu Dhabi sama di Dubai. Gambarnya tentang apa? Gambarnya tentang Indonesia. Kopi Indonesia itu bagaimana prosesnya itu saya dimuralin di sana. Itu berarti project by government atau? Project dari
pemilik ini brand kopi. Oh. Brand kopi. Jadi kebetulan side job saya memang di mural. Oke. Saya pingin yang itu misalnya apa ini, pingin gambar itu ya nggak kecil gitu loh maksud saya. Sekalian gede gitu. Tuh kan, penggambar aja bisa ke Dubai sama Abu Dhabi dan cuan. Maksudnya saya tuh semakin kayak semisal ada di satu hotel project itu minta 118 kamarnya itu digambar tangan. Oh, serius? Itu proses berapa lama? 3 bulan. Ada yang seperti itu? Ada. Kemudian lobbynya itu 4 meter kali 15 meter itu saya kerjakan sendiri. Bukan saya kemaruk, tapi saya pingin semampu apa sih, segede apa saya bisa. Mas, hotel itu dengan gambar sendiri atau sama tim? Yang ini yang 15 meter ini saya sendiri. Bukan yang 15 meter, yang kamar. Hotel tadi itu ada 2 yang membantu saya. Oke. Tapi saya bagi 2. Istilahnya begini, kan 118. Itu saya bagi 2, 50 mereka berdua, 50 saya sendiri. Di mana hotelnya? Nggak usah sebut. Di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Iya. Kalau jenengan masuk langsung kelihatan di lobinya itu panjang, itu lukisan saya tentang pecinan Sidoarjo. Jadi bercerita tentang Sidoarjo ya? Iya, pecinan di Sidoarjo. Jadi ya itu yang saya gambarkan. Dan itu berulang ke atas, ke kamar-kamar. Lumayan duitnya. Lumayan duitnya. Iya, jadi begini ya, ini kan kita mau sharing ya. Di NN Talk ini Mas Yus, kita ini kan sharing tentang berbagai macam profesi, pilihan pekerjaan yang bisa dilakoni atau dijalani, dipilih oleh teman-teman semuanya. Jadi antara pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya formal, terus kemudian ini mungkin nggak banyak orang. Jadi profesinya ini bisa terjadi karena punya bakat khusus. Betul. Yang tadi itu mulai SMP diredam, SMA nggak boleh, kuliah masih kerja berapa tahun tadi? 10 tahun lebih ya. Tadi sampai kemudian benar-benar lepas dan kemudian mengaktualisasikan diri sepenuhnya. Jadi ini adalah pilihan karir yang bisa juga dijalani. Betul. Seperti itu. Dan tadi kan orang tuanya menyarankan untuk tidak ambil kuliah di seni kan, dengan tujuan ternyata sarannya bener loh, karena untuk networking dan sebagainya kan. Betul. Karena lingkungannya lebih bervariasi lagi. Jadi kalau biasanya kita masih muda itu biasa mau angkel sama orang tua karena saran-sarannya. Pada orang tua itu lebih paham tentang dunia daripada kita. Iya. Ya beliau bernapas lebih dulu. Betul. Sehingga ketika kita sudah seusia beliaunya baru paham. Oh iya, bener bapakku. Oh iya, ya. Iya, betul itu. Ya kan? Jadi anak-anak generasi sekarang ketika dikasih saran orang tua, dimasukkan dulu ya. Mangkel boleh. Tapi pasti punya pandangan jauh lebih ke depan lagi ya, kayak orang tuanya Mas Yus gitu kan. Dan ternyata oh iya bener juga ya. Iya. Nah, pilihan karir ternyata setelah kemudian berjalan, pilihan untuk tadi itu lepas dari dunia kalau sekarang itu jadi budak korporat gitu ya. Kemudian ke dunia yang lebih bebas. Itu apa ya? Kan kadang anak sekarang tuh cuannya gede nggak sih gitu loh, ada duitnya nggak sih kayak gitu loh. Nah ini cukup nggak untuk menghidupi keluarga kan? Ya, ini pertanyaan besarnya. Kalau gini masa nggak cukup sih? Ya cukup, makanya. Di hotel, ke Dubai, ke Abu Dhabi. Jadi sebenarnya kalau masa-masa saat ini mungkin dibagikan tipsnya gimana supaya mereka itu nggak berani untuk ngambil keputusan itu. Kalau di zaman-zaman sekarang itu untuk menggambar atau melukis itu banyak jalan untuk bisa menghasilkan. Artinya itu kalau di zaman saya dulu paling ya pesanan atau kita menjual. Sekarang dari medsos aja sudah nggak usah dijual gambarnya, kita jual kontennya aja udah dapat. Konten melukis ini juga rame banget. Ada saya lupa itu malah ngelukisnya cawelek dan dielek-elek. Lupa saya namanya itu kontennya. Drawing. Itu gambar itu dipenceng-penceng gini. Tapi follower dan subscribernya luar biasa. Nah, satu itu.
Terus masih bisa jualan print out, istilahnya kayak di NFT atau di galeri-galeri online itu asal kita rajin di situ, itu bisa jadi ditekuni di situ. Ditekuni, medsos dipakai untuk branding. Itu apa ya? Kita punya galeri gratis di situ. Kalau saya dulu harus pameran ke sana, pameran ke sini, kosnya besar dan lain-lain. Sekarang tinggal cari wifi di warung kopi, tiap hari kita bikin konten itu sebenarnya bisa. Nah, sekarang itu di warkop pada kerja loh. Iya, betul itu. Kafe lah, warkop. Ya kan banyak platform banyak loh sekarang. Karena kerja di warkop. Saya lihat tuh dulu buka laptop ya. Iya, platform untuk memamerkan karya seni itu cukup banyak sekarang. Termasuk misalnya saya dulu pernah ngikuti 99 Design. Jadi di situ itu kita di semacam lelang lah gitu. Ada orang minta desain untuk sampo misalnya. Nilainya $300. Silakan kirim. Ini herbal, itu aja. Kita ngirim desain. Nanti akan disaring, dipilih 10 orang. Kemudian langsung ketemu dengan si pemesan, kita bicara mengarahkan lebih detail. Aku maunya warnanya misalnya dominan hijau atau apa lewat chatting. Dari situ nanti akan mengerucut jadi 3. Nanti akan dipilih 1. Nah ini kalau kita menekuni itu aja, sebulan bisa 10 atau 5 desain yang masuk. Ya lumayan banget. Iya, $300. Berarti jangan pernah khawatir kalaupun kemudian kita ingin berprofesi sebagai seniman. Di saat sekarang. Saat sekarang seniman modern sangat terbuka, Saya sampai ngomong sama teman-teman saya yang belajar gambar dan komunitas itu. Sekarang itu kamu pengen belajar gambar mata yang sempurna, tinggal buka Google sudah tahu. Kalau saya dulu harus tutorialnya sekarang udah banyak ya. Iya, istilahnya modal silet saya dulu. Jadi ke rumah teman-teman atau kemana yang ada majalah, wah ini kok bagus ya, saya silet sih. Wah. Saya simpen, saya clipping. Soalnya kalau dirobek masih ketahuan, hilang gitu. Nah. Kalau disilet kan lebih rapi nggak kelihatan, begitu buka, nggak ada. Halamannya hilang. Itu saya clipping gitu. Jadi kalau saya butuh referensi belajar menggambar apa, detailnya gajah dan lain-lain itu saya. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang punya anak yang suka mewarna, dibebaskan aja ya. Dibebaskan aja. Karena mulai dari mewarna dulu kan. Betul, coret-coret atau apa seperti itu. Nah, jadi nyoratin tembok ya udahlah terserah lah ya. Iya. Ya seperti tipsnya Ibu tadi kasih kertas. Anak saya waktu kecil saya kasih kertas di tembok itu. Jadi mereka nyoret di tembok, tapi udah penuh saya ganti. Iya. Kertas lagi. Gitu. Kasih karton ya. Iya karton begitu. Keren. Jadi bahwa profesi sebagai seniman pun sekarang juga luar biasa ya Bu Novi. Jadi bukan lagi seniman yang mainstream, sekarang media juga luar biasa. Itu saya bilang tadi sekarang seniman modern karena banyak platform yang bisa mendukung dan itu. Dan ini kan ada sekarang lukisan yang dijual lewat Shopee yang tinggal dikasih warna, kita sudah dikasih. Itu catnya ada 4 atau 5 cube gitu. Di lukisannya itu sudah dikasih warna. Ini nomor 1, nomor 2, sudah nomor 3, 4, 5. Kita tinggal nggak punya bakat seni loh itu. Tinggal gini ikut aja, nggak pakai hati, nggak pakai perasaan. Pokoknya ikut tutorialnya. Ini warna ini ganti sini gitu kan. Itu jadi lukisan. Sekarang pun juga para generasi senior seusia kita itu banyak menyarankan untuk kita itu kembali mewarna. Iya. Karena untuk ketenangan kita. Betul. Dan biar nggak pikun lagi juga. Ada kan sekarang juga buku-buku yang ini buku mewarna yang kosong gitu. Saya punya pensil yang 36 warna. Yuk nganggur saya betul. Gone putuwe digawe. Saya pernah jadi tutor atau ya semacam mengajarkan. Ada satu paket itu melukis sama nge-wine. Jadi melukis dan nge-wine. Iya. Oh, jadi nongkrong-nongkrong. Betul, nongkrong-nongkrong.
eksekutif dong. Iya betul, eksekutif di Surabaya hanya 10 orang gitu. Mereka minum wine sama melukis. Sambil cerutuan gitu. Iya, saya ajarkan mereka melukis. Iya, wes jangan nyobain nanti anu aja ngopi sambil ngelukis. Lo itu ide bagus buat bisnis ya. Iya. Ide bagus buat bisnis. Relaksasi mereka juga sambil ngobrol terus mewarna. Dan mewarna, mungkin mewarna ya, bukan melukis ya. Itu kan mengolah rasa ya. Mengolah rasa kayak katarsis gitu loh. Betul. Ketika kemudian kita dapetin hasilnya itu ada happy banget ya. Ada sesuatu yang beda banget. Betul, ya seperti itu. Saya pernah istilah diundang gitu. Ayo kita bikin yuk. Kelas mewarna sambil ngopi. Iya, itu. Jadi sebenarnya itu untuk relaksasi loh. Iya, relaksasi, betul. Ada saya punya stress release. Saya punya teman itu tidak bisa melukis dan istilahnya tidak punya bakat dan keinginan dari awal. Tapi pada saat dia sakit itu saya coba untuk dia sketsa pelan-pelan, terus melukis untuk melupakan sakitnya. Sampai itu dia sakitnya itu ke stadium 4 lah istilahnya. Itu sampai sembuh gara-gara dia melukis. Ya stress release-nya tadi. Iya. Jadi dia tidak bisa berdiri karena osteoporosis parah di punggungnya itu. Lukisannya sekarang segede-gede itu, pintu itu. Berdiri melukis. Sampai dokternya itu tak beli lukisanmu kok bisa kamu sembuh dengan melukis katanya gitu. Luar biasa. Iya, karena keinginannya kuat terus tertarik melukis akhirnya lupa dengan sakit. Iya sakitnya. Jadi bergerak terus. Jadi buat dia semacam itu terapi untuk menghilangkan sakitnya. Itu bisa. Saya bilang tadi kan beberapa generasi senior seusia kita tuh mulai banyak mewarna untuk stress release. Iya betul. Ada duet sama cucunya. Kan ada itu yang ibu-ibu sama anaknya. Iya. Bukan ibu sama neneknya sama cucunya. Kakeknya sama cucunya. Betul. Walaupun kadang kakeknya dibully, warnanya opa kok kayak gitu. Ya beda generasi pilihannya. Mewarna. Tapi ya seru kan gitu aktivitas seperti betul. itu. Ada di kelasnya. Iya. Untuk stress release. Okay. Mas Yus, ke depan ya, apa sih yang ingin ditularkan ke generasi muda? Ya saya sama Mbak Wina di Oma Padma itu memang ya menurut saya kecil karena memang hanya lingkup di situ aja. Saya ingin mereka juga bisa gitu, tidak hanya tergantung saya kerja di pabrik gitu. Nah, kenapa saya waktu itu kami berdua itu mau mengajar anak-anak kecil di sana? Karena setiap saya tanya anak-anak remaja itu, setelah lulus kamu mau kuliah apa enggak? Saya mau kerja di pabrik aja. Loh, kan kamu punya kemampuan, ada yang pintar silat, ada yang pintar macam-macam. Tapi akhirnya jatuhnya kerja di pabrik, tak menikah, selesai gitu. Bukan saya mengecilkan hal itu, tapi kalau di desa itu semakin bisa kreatif gitu, terutama budaya dan kreatif itu. Ya, desa itu berdaya kan. Saya berusaha pelan-pelan menyalurkan ke anak-anak dulu karena yang tua-tua nanti kan sudah tidak ada. Ini kan tumbuh. Jadi saya sasar yang anak-anak kecil. Mereka mau membaca. Kalau hari Minggu les itu gadgetnya ditaruh. Jadi ya seperti triknya Mbak Wina tadi bahwa harus membaca kemudian menceritakan. Karena memang itu yang sangat dihindari anak-anak sekarang membaca buku itu. Betul. Nah, di rumah ada perpustakaan yang kalau saya kira lengkapan tempat saya daripada sekolah-sekolah yang ada di situ. Saya berani sombong karena memang sumbangan dari teman-teman ini luar biasa. Buku-bukunya anak-anak itu saya aja nggak nutut nih aku tuku kayak gini. Dan itu buku-buku pengetahuan yang sangat bagus dan menarik warnanya. Nah itu saya ajarkan ke mereka, cooking class, menggambar ataupun bikin craft misalnya dari plastik yang diolah. Nah pelan-pelan itu saya kenalkan, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian kalau berkata kotor ada dendanya. Terus ada rewardnya kalau tiap hari datang itu nabung, rewardnya nanti 3 bulan kita rekreasi. Rekreasi pun kita kenalkan ke ini apa. Itu ya. Betul.
dari Oma Fatma lokasi di mana sih Mas? Di Dusun Semambung, Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Pasuruan. Oke. Tidak jauh dari sini. Kalau mau ke sana, hubungi siapa dan apakah ada sosmednya? Ada sosmednya, ada IG-nya, ada. IG-nya apa? IG-nya Oma Fatma. Oma Fatma. Yeah, Oma Fatma ejaannya apa? OMAHPADMA. Oma Fatma biasa. Pakai H ya, bukan Oma, tapi ya. Oma. Oma itu rumah. Iya, dari ada IG, ada fanpage Facebook, ada. Kemudian di Google Map juga ada. Sama namanya Oma Fatma. Iya. Karena beberapa waktu lalu sempat masuk 13 ranking 13 di apa ini? Tempat yang wajib dikunjungi kalau di Pasuruan. Apa ini? Travel apa itu lumayan, saya lupa namanya. Trip Advisor, iya betul. Nah, ada banyak yang ingin saya sampaikan ke anak-anak ya seperti itu sebenarnya, menggambar ataupun kalau mereka punya bakat, saya lihat ada ya saya ajak terus gitu. Ya. Skupnya masih kecil. Luar biasa. Luar biasa. Jadi selain sebagai seniman yang cari cuan, juga ada ladang amalannya, mendidik anak-anak generasi sekarang di sekitarnya, di bersama-sama dengan istri yang sudah kita wawancarai lebih awal. Betul. Jadi menyiapkan generasi berikutnya menjadi generasi Indonesia cemas, bukan lagi Indonesia menggemaskan dan mencemaskan. Benar ya? Oke. Matur nuwun, terima kasih banyak, inspiratif sekali di senja mendung. Iya, ini sudah benar-benar mau malam ini. Gak kerasa ya, sampai hujannya reda. Jadi terima kasih untuk Best Resorts and Waterpark Hotel. Jadi ini lokasi yang keren banget untuk Anda staycation di sini atau mengadakan group outing di sini ya, Bu Novi ya. Jadi karena punya fasilitas yang banyak di sini, mulai resortnya, cottage sampai kamar-kamarnya, ada water parknya, kemudian view-nya tuh sawah, saya suka banget sama sungainya ya. Dan besok pagi karena kita masih di sini, kita akan menikmati suasana pagi. Ya, saya mau ngopi-ngopi pagi sambil lihat sawah, sambil kecek di kalinya. Karena di Surabaya nggak ada sungai yang bersih seperti di sini. Terus juga ada ballroomnya, Novi ya. Ada ballroomnya di sini yang bisa nampung sampai kapasitas 700. Kemudian juga ada conventionnya yang bisa nampung 300 ya. Terus ada meeting roomnya. Bahkan ada juga sini saya mau sebenarnya mau ATV-an tapi hujan. Besok pagi lah. Besok pagi sama ATV-an di sini. Terus nggak tahu apakah nanti ada tubingannya di sini, mungkin saya mau tubingan juga. Kok kemarau ya? Itu aja meluncur di waterpark itu dari atas. Jadi itu sih banyak sekali fasilitas di sini. Jadi keluarga, family juga bisa di sini, grup perusahaan juga bisa di sini, Bu Novi ya. Atau mau outbound itu juga bisa di sini. Oke, itu ya. Sekali lagi, Anchor jangan lupa untuk apa, Bu Novi? Jangan lupa untuk like, kemudian share, dan juga subscribe jika belum. Dan jangan lupa kalau ada komen, silakan berikan komen supaya kita kemudian dapat masukan tentang tema-tema apa yang kita bisa angkat di episode berikutnya. Iya, karena udah berapa ratus episode, karena kita bingung mau tema apa lagi nih. Atau mau narsum siapa lagi nih ya, Bu Novi ya. Oke, sekali lagi thank you untuk perhatiannya para Entokers sampai episode sekarang ini, Bu Novia yang sudah bertahun-tahun untuk mensupport kita dan terus share konten-konten kami ke teman-teman Anda yang misalnya juga membutuhkan terkait dengan informasi tersebut ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.